Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Jumat pagi dimanapun Anda berada ya. Ini saya dekatkan teman-teman ya. Ini jarak berapa ya? 2 kilan teman-teman ya. Dengan HP saya. Saya harapannya supaya dengar suaranya. Ini tidak pakai mikrofon ya. Langsung ini. Tidak tahu suaranya jelas atau tidak ya. Walaupun kedengarannya lucu gitu ya. Kalau didengar di luar ya, dalam ruangan ya. Lucu ngomong sendiri ya, seperti orang stres gitu. Bagi yang enggak paham, bagi yang paham ya enggak gitu ya. Ini kaitannya dengan sudut pandang juga ya teman-teman ya. Bentar, ambil pulpen. Jadi bahasan kali ini ya, tema kali ini tentang hukum kausalitas ya. Jadi di dalam ilmu hukum itu ada yang namanya hukum kausalitas. Hukum sebab akibat. Itu adalah hukum kausalitas. Jadi ada kejahatan terjadi. Itu pasti ada pelakunya, pasti ada sebabnya gitu. Ya, dan pasti ada akibatnya. Gitu. Itu adalah hukum sebab akibat. Ketika teman-teman Jumat pagi ini memahami ya, hidup di dunia ini, ya, hukum itu yang berlaku. Gitu. Sebab dan akibat. Beda dengan hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu suka-suka Tuhan. Gitu ya. Ya, sama dengan Anda ini ya, bekerja di sebuah perusahaan. Ya, perusahaan profesional. Otomatis ya, SOP-nya ya, standar operasional prosedur. Ini sesuai SNI lah, standar Indonesia lah. Ya. Itu pasti gitu ya. Beda lagi ketika Anda ini bekerja di sebuah perusahaan yang basicnya itu adalah family business, ya. Bisnis keluarga gitu ya. Nah, maka yang terjadi apa? Yo sakarpe dewi. Ya. Sakarpe bos. Sakarpe pemilik perusahaan. Suka-suka dia. Gitu. Kalau dia senang, oke. Kalau dia tidak senang, ya tidak oke. Walaupun ya, dia senang tapi melanggar aturan dari perusahaan tadi, ya disasar, senang-senang deh. Oh, dia penguasa wilayahnya, oh dia yang memiliki uang. Nah, ini kaitannya dengan hukum alam. Ya. Hukum alam ini juga hukum kausalitas, ya. Hukum sebab akibat. Ketika Anda merusak hutan, ya, membuang sampah sembarangan, ya, penebangan di mana-mana, pembangunan perumahan di mana-mana, ya otomatis banjir, otomatis kekeringan, ya tidak ada resapan air dan sebagainya. Nah, kalau semacam itu siapa yang disalahkan? Apakah alamnya yang salah atau manusianya yang salah? Nah, saya yakin teman-teman Jumat pagi bisa memahami ini. Ini adalah hukum kausalitas. Coba teman-teman Jumat pagi ya, aplikasikan hukum kausalitas ini di dalam kehidupan Anda untuk bisa melihat masalah yang terjadi pada diri Anda. Nanti Anda akan menemukan solusi dari masalah Anda. Nah, biasanya itu kaitannya dengan kesalahan yang Anda lakukan. Nah, setelah Anda tahu, diperbaiki. Ini hubungannya dengan hukum kausalitas tadi. Ya. Sama ketika Anda menipu orang, ya, suatu saat pasti akan ditipu. Hukum kausalitas itu seperti itu. Walaupun ya, ketika Anda menipu, katakanlah 1 tahun ini, ya, Anda melakukan penipuan. Ya, belum tentu tahun besok dibalas ditipu, belum tentu. Bisa jadi 5 tahun, 10 tahun lagi. Dan nilainya pun juga biasanya dilipatkan. Disesuaikan. Tuhan itu adil. Bisa dipahami ya teman-teman Jumat pagi. Hukum kausalitas semacam itu. Jadi kalau teman-teman Jumat pagi disakiti, dizolimi, difitnah, dihancurkan, biarkan saja. Biarkan saja. Ada hukum kausalitas ya, yang akan menanganinya. Anda fokus ya, fokus untuk menenangkan hati dan pikiran Anda.
fokus untuk kesuksesan Anda. Ini akan lebih efektif ya, Anda ini cepat bangkit dari keterpurukan. Daripada Anda memikirkan bagaimana membalas apa yang sudah diperlakukan orang lain terhadap Anda. Anda tidak terkotori tangan Anda. Sakit hati Anda akan diproses oleh alam ya, tanpa mengotori tangan Anda. Nah, ini kaitannya dengan hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Nah, silakan direnungkan dan silakan dipahami. Nah, bisa jadi ya, yang menimpa Anda saat ini itu adalah efek ya, perbuatan Anda di masa lalu. Bisa jadi semacam itu. Ya, jadi kalau Anda sudah tertimpa masalah, musibah dan sebagainya, sudah terima. Ketika Anda terima, itu otomatis Anda bersahabat dengan masalah tersebut. Sehingga masalah tersebut tidak akan bisa menyakiti Anda. Tidak akan bisa membuat Anda ini terluka. Baik pikiran maupun perasaan. Ya, kenapa? Frekuensi Anda ini selaras dengan masalah. Dan Anda tidak akan menyalahkan ya, penyebab masalah tadi. Beda ketika Anda ini tidak bisa bersahabat dengan masalah tadi. Anda counter ya. Anda menyalahkan penyebabnya. Muncul emosi Anda, muncul amarah Anda. Nah, bukannya masalah itu tambah selesai, tapi malah tambah panjang, tambah runyam. Kebanyakan ini yang Anda lakukan. Nah, ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan nafsu Anda, kaitannya dengan ego Anda. Makanya saya seringnya untuk mengendalikan bagaimana ya puasa. Nah, supaya Anda bisa mengendalikan semacam ini. Sibukkanlah diri Anda, hari-hari Anda untuk laku tirakat. Ya, sibukkanlah diri Anda untuk membesarkan diri hati Anda, membesarkan jiwa Anda, membesarkan pikiran Anda, membesarkan kecerdasan Anda dengan terus belajar, memperbaiki diri. Itu saja, sibuk di situ. Nanti hukum kausalitas ini akan bekerja dengan sendirinya. Ya, ibarat orang ya, orang itu seperti apa itu? Rantai sepeda. Nah, ketika rantai sepeda itu ya, sudah aus ya, salah gitu ya, cepot merotoli gitu. Efeknya semacam itu. Jadi teman-teman Jumat Wage ya, harus ya, berjalan di jalan Tuhan, tidak melanggar aturan agama, tidak melanggar aturan norma adat istiadat ya, maupun hukum negara kita. Nah, itu Anda jalankan, maka Anda akan selamat dari hukum alam ini, hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Ketika Anda menjadi penyebab, ya pasti akan ada akibatnya. Ketika Anda menyakiti orang, ya Anda akan mendapatkan akibatnya berupa karma. Ketika Anda melakukan dosa, Anda akan akibatnya berupa azab ilahi. Coba teman-teman Jumat Wage, telusuri ya. Telusuri masalah Anda. Adakah kaitannya dengan hukum kausalitas? Adalah bentuk masalah Anda ini tidak lain adalah bentuk perjalanan hidup Anda di masa lalu. Nah, ketika itu terjadi, ya perbaiki, minta ampun, minta maaf kepada Tuhan. Dan jangan diulangi lagi. Nah, kalau Anda sudah bisa melakukan semacam itu, Anda mendapatkan pencerahan dari masalah. Bisa menemukan hikmah dari masalah. Tidak usah takut masalah tidak selesai. Yang penting ya kualitas diri Anda ini sudah baik, sudah bijaksana. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Tanya dengan hukum kausalitas. Ketika Anda memahami ini, Anda tidak akan bertindak ekstrim ya terhadap orang-orang yang menyakiti Anda. Tapi Anda akan membiarkan saja sakarmu ya. Mau jongkir, mau malik sakarmu. Yang penting aku akan memperbaiki diri saya. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.